Pak Bambang tahu namanya pandemi, kita sampai di lockdown, tetapi dorongan dan contoh dari pimpinan, seorang Bapak Basuki, itu kalau orang bilang udah nggak punya wudel. Dari sisi umur beliau lebih senior. Dari sisi pengalaman jam terbang luar biasa. Tetapi tidak pernah capek. Ini yang sangat menjadi motivasi seorang Jarot dan jajarannya. Beliau lebih senior tapi nggak pernah capek. Apalagi kopralnya, apalagi tukangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dari kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, wawancara ini juga rencana akan kami bukukan. Kami sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Insinyur Jarot Widoyoko. Beliau saat ini adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Kementerian PUPR. Apa kabar Pak Jarot? Alhamdulillah, Pak Bambang sehat. Ya, Pak Jarot, mungkin bisa diawali dengan cerita tentang pengalaman Bapak sejak kuliah di Gadjah Mada di Fakultas Teknik dan perjalanan karir yang kelihatannya berliku-liku dan sampai sekarang dipercaya menjadi Dirjen Sumber Daya Air. Monggo silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Bambang. Salam hormat. Terima kasih, ini suatu kebanggaan bagi saya bisa wawancara langsung dengan Pak Bambang Sadono. Kalau melihat perjalanan saya memang sebenarnya arah dan tujuan menyimpang daripada silsilah keluarga. Karena kedua orang tua saya guru, kenapa saya kok bisa sampai ke teknik sipil itu juga sebenarnya hanya dulu awalnya ikut-ikutan. Jurusan yang paling top opo katanya begitu. Ternyata teknik sipil. Saya nyoba-nyoba tes, walaupun dulu sebenarnya di SMA sudah ada namanya penerimaan tanpa tes, PMDK. Saya terima di Bogor. Sempat kuliah 2-3 bulan, tetapi ada tes, saya pengen nyoba. Alhamdulillah diterima di Gadjah Mada Teknik Sipil. Sehingga saya nekat saat itu ke Jogja dan kuliah di Jogja. Memang banyak kenangan, Pak, karena kebetulan saya dulu juga kuliahnya ikut numpang tempat bule, dan di daerah Sendowo, kuliahnya di dekat sekali itu, dekat Sarjito kan. Sehingga namanya kuliah yang paling terkesan ya saat mahasiswa itu bermacam-macam tapi susah dilupakan, walaupun itu sebenarnya yang sangat manis tetapi juga memprihatinkan. Prihatin karena apa? Kondisi orang tua saya itu guru, adik saya 5, saya paling besar. Sehingga setiap bulan itu ada jatah. Sekian, cukup, cukup, pokoknya sakmono. Nah, ini yang paling hebat, membelanjakan dengan kondisi yang ada, tetapi dengan pergaulan kadang-kadang saya itu lupa. Saya ikut organisasi, KMTS, Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil, kadang-kadang lupa kuliah karena minta sumbangan ke senior-senior. Mau lustrum dan lain-lain. Siapa yang datang? Yang datang adalah ibu saya ke Jogja, Pak. Saya hanya, beliau datang langsung bilangnya,
Le, kowe kuliah ora. Itu menjadikan saya nangis dan ingat kembali, Pak. Saya yang nyojo iki disuruh apa? Sehingga saya saat itu memberanikan diri, udah saya nggak akan keluar kota lagi. Saya fokus jadi koordinatornya yang di Jogja. Dan saya ikut kuliah lagi. Saya masuk tahun 1981, Pak. Ya. Dan saya, mohon maaf ini tidak bermaksud apa ya, menyombongkan atau apa, karena kondisi keluarga saya harus cepat selesai. Sehingga dari total 110 teman-teman seangkatan, itu saya termasuk wisuda gelombang yang kedua. Jadi yang pertama itu 3 orang, bulan Februari, saya termasuk yang Mei, tambah 4 orang. Jadi ini yang walaupun IP-nya tidak tinggi, Pak. Karena saat itu namanya kuliah di teknik sipil kan luar biasa susahnya. Jadi IP tidak tinggi, tetapi alhamdulillah saya bisa cepat selesai. Dan setelah selesai, Mei, saya langsung lari ke Jakarta, Pak. Jadi lari ke Jakarta, saya hanya 3-4 bulan, saya di Jakarta juga ikut saudara. Setiap pagi saya ke Blok M. Blok M itu kan masih seperti itu, Pak, tahun 87, Pak. Pokoknya saya beli amplop coklat, saya isi lamaran, sarapan pagi itu di Blok M, mie ayam, sehingga jatah saya yang kurang lebih 40.000 saat itu, Pak, itu untuk membeli amplop, membuat lamaran, dan naik bis kota, itu nggak sampai setengah bulan habis, Pak. Nggak sampai setengah bulan habis, sudah tidur aja di kamar, di tempat saudara, nunggu bulan berikutnya. Sampai suatu saat, 6 bulan, nggak ada panggilan, tetapi saya tidak pas gitu. Saya hanya bilang begini, panggilan yang pertama kali yang menerima saya, berapapun gajinya, dan dimanapun saya harus berangkat. Jadi itu sudah kayak semacam nadar saya, tekad saya. Ya alhamdulillah, Pak, saat itu pertama kali yang undang dan menerima adalah PT Enkona, Pak, konsultan. Berapa pada saat diwawancara? Pak Jarod kapan berangkat? Secepatnya. Di sana tidak ada rumah dinas, tidak ada mobil, pokoknya berangkat. Siap. Gajinya saya gaji 185.000, Pak. Padahal kiriman saya 40.000 saat itu, Pak. Jadi saya langsung berangkat, Pak. Saat itu proyeknya di Cirebon Urban Development Project. Dan itulah saya pertama kali bekerja. Ternyata apa? Di sana mobil ada, disediain sepeda motor, rumah dinas ada, mes. Inilah ternyata pada saat tes itu merupakan stressing ujian. Dan tekad saya besar, dan di Enkona 1 tahun, kebetulan tes lagi, saya ikut di PU, dan diterima Oktober tahun 88, dan ditempatkan di Kalimantan Tengah. NIP Kementerian PUPR. Nah, ini sekilas sedikit sejarah saya, Pak Bambang. Ya. Jadi sejak itu kemudian terus di PUPR, Pak, ya, nggak pindah kemana-mana. Betul, Pak. Dan cerita sedikit, karena pesawat dari Jakarta ke Palangkaraya itu belum ada. Palangkaraya kan provinsi paling terbelakang saat itu. Tidak ada yang bisa langsung, saya harus melalui Semarang ke Banjarmasin, dan Semarang-Banjarmasin pakai pesawat Buruk dulu, Pak, masih ada. Banjarmasin ke Palangkaraya, saya naik bis air. Yang harusnya kalau mobil itu 3 jam, 4 jam sampai, saat itu saya 22 jam, Bapak, sampai ke Palangkaraya.
Demikian Pak Bambang. Oke. Lalu mungkin bisa diceritakan Pak, di PUPR itu mulai di mana saja? Kelihatannya karir bawah, Bapak dari bawah terus meningkat. Iya. Jadi gaji saat itu pertama kali kan 81.000. Lalu 60%-nya karena masih capek itu 64.000, Pak. Saya di sana juga ikut karena tempat om jauh gitu. Jadi saya sempat dijulukin karena sisa dari gaji saya yang setahun di Encona itu masih sisa 600.000, Pak. Jadi setelah saya beli sepeda, Pak. Itu kalau nggak salah harganya mungkin itu berapa sih? 200.000 mungkin dulu. Dan sampai di sana untuk nambah, saya ikut ngajar. Di sana ada namanya Universitas Palangkaraya dan Universitas Kristen Palangkaraya. Universitas Palangkaraya itu satu semester saya digaji 94.000, sedangkan di Universitas Kristen Palangkaraya gajinya satu itu 55.000. Tetapi karena saya senang, saya dengan happy saya lakukan. Dan saya sempat dijuluki namanya Umar Bakri, Pak, karena saat itu lagi top-topnya lagu Iwan Fals, Pak. Jadi saya ke kantor pakai tas kulit itu, Pak, pakai sepeda. Saya kerja di PU saat itu namanya Kanwil Pekerjaan Umum di Palangkaraya. Karena saat itu di dinas itu kekurangan tenaga insinyur sipil, dari Kanwil dipekerjakan ke dinas PU. Nah di situ saya 2 tahun bekerja di dinas PU. Kebetulan ada tawaran sekolah, saya ikut kuliah di Bandung, di ITB, itu selama kurang lebih 2 tahun, sehingga dapat S2-nya yang spesialis itu. Lalu 93 selesai, saya balik lagi ke Kalimantan Tengah, bermacam-macam, Pak. Selama 25 tahun, sampai tahun 2013, karena saya orang pusat, diminta memegang kegiatan-kegiatan pusat yang ada di Palangkaraya. Sehingga mulai dari irigasi, rawa, sungai pantai, lalu termasuk terakhir itu XPLG, itu mulai dari PPK ataupun Satker sudah saya pegang semua. Dan saya juga sempat diangkat jadi kepala subdinas pengairan di Dinas Provinsi Kalimantan Tengah, itu tahun 2007 sampai tahun 2013, Pak. Kasubdin Eselon 3. Nah, kalau masalah jangkauan, Kalimantan Tengah itu luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. Jalan belum aspal. Kalau di Palangkaraya itu bahasanya tahun 87 itu, Pak, saya pakai sepeda, belum capek aspalnya sudah habis. Karena luar biasa anunya. Dan jangkauannya dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun itu kan 400 kilo, Pak. Dari Palangkaraya ke Banjarmasin juga hampir 260-an. Tapi ini saya lakukan dengan happy. Jadi kenapa? Melihat kondisi orang tua yang guru, saya berubah dan saya melakukan hal-hal baru. Dan ini tantangan-tantangan, saya sampai punya niat, saya pensiun di Palangkaraya. Karena dari tahun Oktober 1988 sampai 2013, Pak, saya sudah sekolah, sudah di situ, anak, keluarga di situ, sudah. Saya pensiun di sini. Jadi saya sudah 25 tahun saat itu, Pak.
Tapi kayaknya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, Pak. Jadi September 2012 itu ibu mertua kena stroke. Pertama, istri saya minta izin untuk merawat karena kebetulan istri saya ragil perempuan. Saya minta istri saya dari Tejokusuman Jogja, Pak. Oke, dirawat. Saya minta izin ke Pak Gubernur, saya itu Pak Teras Narang, Pak Gubernurnya, tidak diperbolehkan. Beliau hanya bilang, Mas, izin saja rawat ibunya. Jadi istri saya yang berangkat. Suatu saat saya September stroke, Oktober, November saya tuh menjenguk ke Tejokusuman. Tejokusuman itu kan jalannya sempit, Pak. Mobil nggak bisa masuk. Suatu saat anfal ibu, saya bopong dari rumah ke mobil, Pak, itu kurang lebih 300-400 meter. Betapa beratnya dan jauhnya, sehingga saat itu saya hanya minta kepada Pak Gubernur, saya mohon pindah, Pak. Saya mengingat istri saya nggak mungkin menganukan ibu, dan saat itu juga ibu saya pindah ke ada ya gubuk lah bahasanya, ibu saya sendiri itu di daerah Mundu, yang walaupun belum jadi, tetapi jalannya juga masih tanah, tetapi mobil ambulan bisa masuk. Nah ini nanti akan saya ceritakan, Pak, inilah yang merubah, suatu betul-betul yang merubah nasib saya, Pak. Jadi tahun 2013 saya diizinkan, 2013 saya diizinkan pindah, Januari saya urus, 1 April SK turun, Pak. SK turun jadi staf di Serayopa, Balai Besar Serayopa. Padahal saya sudah golongan 4B, yang tadinya Kasubdin sudah 6 tahun, saya terjun bebas jadi pengawas lapangan. Tapi karena saya sudah niat, istri saya juga dari BRI keluar, pensiun dini, merawat ibu, saya juga pindah, jadi staf di Jogja. Niat lagi, Pak, udah saya pensiun di Jogja, ngumpul sama ibu keluarga, dan bisa merawat ibu. Inilah yang merubah kami sampai 10 bulan, Pak, merawat ibu mertua. Alhamdulillah kami sudah puas, 10 bulan itu ibu meninggal, Pak. Tapi kami sudah puas dari April 2013 sampai 2015, Pak. Itu terjadi perubahan-perubahan yang tidak saya duga. 2,5 tahun di Jogja, tahu-tahu ada SK dipindah jadi kepala balai kecil, Pak, di Kaltim, Kalimantan Timur. Di sana ada penugasan menyelesaikan bendungan Tritip. Di sana 1 tahun pindah lagi menjadi kepala balai besar di Sumatera Selatan, Pak. Saat itu ada Asian Games. Di sana kan kebetulan dengan Palembang, Pak, ya, ada di sana. Di sana 1 tahun, Pak. Pindah lagi ke Balai Besar Cilicis di Jakarta. Di sana ada tugas untuk menyelesaikan 2 buah bendungan dry dam. Ini juga sedang proses, belum selesai betul. Di Cilicis, Balai Besar Cilicis 1 tahun saja, Pak. Pindah jadi Direktur Sungai dan Pantai. Direktur Sungai dan Pantai kurang lebih 1 tahun, 1,5, dipindah lagi, Pak. Menjadi Dirjen 5 Maret tahun 2020. Ya, kalau itu bukan pindah, Pak, itu promosi namanya. Nah, ini yang kami matur sama Pak Bambang, ini yang saya sampaikan 2013 April sampai Maret tahun 2020, 7 tahun, mulai dari staf sampai ke Dirjen. Itu tidak masuk akal, Pak. Jadi ini saya percaya, Jarot ini nggak ada punya kelebihan. Apalah artinya seorang Jarot? Biasa, Pak, dari hutan 25 tahun. Dari hutan yang seperti itu, terbelakang, mohon maaf ini,
bukan maksud meanukan Kalimantan Tengah, tapi terbelakang dibanding Kaltim, Pontianak, dan Kalsel. Tetapi dengan 7 tahun bisa menduduki seperti ini kalau tidak karena berkah doa orang tua dan berkah doa dari senior-senior, teman-teman semua, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah seperti ini. Ini yang betul-betul menjadi saya tidak percaya, tetapi saya hanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saya duduk di sini, Pak, satu aja. Ini bonus, dan saya jaga amanah yang sudah saya bersihkan, akan saya semaksimal mungkin saya bisa. Saya akan membantu Bapak Pimpinan, Bapak Menteri Basuki Hadi Mulyono semaksimal mungkin saya bisa. Itu sudah komitmen saya, dan ini menjadikan mainstream saya ke depan. Tidak ada yang lain lagi yang saya cari. Saya hanya pengen melaksanakan tugas amanah yang diberikan kepada saya. Itu aja, Pak. Ya. Kebetulan Pak Menteri itu kan dari Gajah Mada juga, Pak. Itu betul. Apa? Senior, lebih senior atau seperti apa? Beliau dengan saya hampir mungkin bedanya 7-8 tahun, Pak. Jadi saya kenal beliau pada saat beliau di PLG tahun 96 atau 97 kalau salah beliau di sana. Tetapi saya di dinas dulu, Pak. Jadi di PLG itu kantornya ada di Kapuas. Dengan pertimbangan beliau mungkin ya kenal, tetapi tidak terlalu sekali ya. Tapi kayaknya beliau tahu saya bekerja di APBN. Mungkin beliau tahu. Kalau nggak tahu kelakuan saya, nggak mungkin saya ditugaskan oleh beliau, Pak. Jadi ada hubungannya karena sama-sama UGM, Pak? Kalau dilihat itu, Pak, saya tahun 97 kan beliau di PLG. Itu kalau nggak salah 1 atau 2 tahun. Saya tidak terlalu mengenal baik. Tapi beliau karena itu kan dulu kan proyek eksklusif gitu, Pak. Saya di dinas, kalau 97 itu saya 88 saya ke sana, berarti kan hampir 10-an tahun ya, saya udah bekerja. Saya masih untul-untul itu, bahasanya masih kopral lah. Jadi ada pimpinan saya mungkin tidak terlalu Pak ya. Tetapi beliau sempat dirjen dan saya sempat menjadi PPK, Kasatker dan lain-lain. Mohon maaf saja ini, beliau itu orangnya kan perfect, Pak. Perfect sekali. Jadi, dan yang dilihat adalah kinerja. Tetapi saya juga tidak tahu persis kenapa Jarod bisa jadi direktur Sungai Pantai, bisa jadi dirjen. Itu apakah dari kinerja atau dari yang lain saya nggak tahu. Tetapi kalau harganya gara-gara satu alumni, saya kira itu bukan tipe beliau. Pak, sekarang bicara tentang kinerja, Pak, tentang pekerjaan Bapak. Nah, kelihatannya saya baca tahun 2021 itu hampir 100% selesai itu targetnya itu berdasarkan anggaran. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Memang tahun 2021 itu hal yang sangat berat sekali. Pak Bambang tahu namanya pandemi, kita sampai di lockdown, tetapi dorongan dan contoh dari pimpinan
seorang Bapak Basuki, itu kalau orang bilang udah nggak punya wudel. Dari sisi umur beliau lebih senior. Dari sisi pengalaman jam terbang luar biasa. Tetapi tidak pernah capek. Ini yang sangat menjadi motivasi seorang Jarod dan jajarannya. Beliau lebih senior tapi nggak pernah capek. Apalagi kopralnya, apalagi tukangnya. Ini salah satu dorongan, beliau tidak banyak bicara tapi memberi contoh. Saya tahun 2021 alokasi pendanaan hampir 53 sampai 54 triliun, Pak. Terbesar. Ini yang menjadi dorongan kepada saya dan teman-teman. Dan saya kira Pak Bambang tahu namanya kegiatan bendungan sejak tahun 2014 sampai 2025 nanti targetnya adalah 61 bendungan. Saya tahu bahwa bendungan tidak bisa dibangun dalam setahun atau 2 tahun. Pasti 4-5 tahun. Nah inilah pada saat ada yang sudah dibangun tahun 2014, mulainya tahun 2016, tahun 2017. Salah satu saya apresiasi kepada tim saya dari jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, tahun 2021 itu ada 13 bendungan yang diresmikan oleh Bapak Presiden. Padahal yang diresmikan tahun 2000 masa tahun 2014 sampai tahun 2020 itu ada 14, lalu tahun 2021 ini 13. Lalu Januari kemarin, Pak, tahun 2022 itu ada 2. Sehingga tahun 2014 sampai tahun 2021 Januari kemarin, 2022 Januari, itu ada 29 bendungan. Sehingga yang ongoing itu kurang lebih masih ada 61 dikurangi 29. Kalau implikasi ya, kenapa saya bilang begitu, Pak? Dengan adanya ini, Bapak melihat ada beberapa kali refocusing. Jadi ada ini dikurangi ini, apa yang kita potong adalah kita olor yang single use atau multi use, kita tadinya 4 tahun jadi 5 tahun. Yang tadinya single use 1 tahun jadi 2 tahun. Ini demi selesainya pekerjaan tersebut. Lalu juga ada juga selain penurunan anggaran, ada juga yang namanya penundaan paket. Misalnya pembangunan di daerah irigasi Telake, di Kaltim, ada juga CBL yang kena refocusing, ini dicorek dulu, Pak. Ada, tetapi dari sisi capaian ini saya sendiri memberikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bisa mencapai tadi, Pak, hampir 100%, kurang lebih 97 kalau nggak salah 90%, 96,6% dari realisasi fisiknya. Jadi ini kami mohon izin menyampaikan juga prihatin bahwa keluarga besar Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ada yang 10 orang yang meninggal karena COVID. Tetapi kami tetap mengedepankan dari protokol kesehatan dan juga jaga jarak, pakai masker, dan lain-lain. Kami ketat, Bapak. Dan inilah, jadi masa pandemi, dana turun, dengan strategi diolor, diungkrek, dengan semangat, alhamdulillah tahun 2021 target dalam arti prognosis sudah bisa tercapai. Demikian Pak Bambang. Dari bendungan-bendungan yang baru Pak tadi Pak yang dibuat itu apakah
langsung bisa bermanfaat baik untuk pertanian, untuk mengatasi banjir, dan terutama untuk pembangkit listrik, Pak. Yang sekarang kan pembangkit tenaga air ini menjadi primadona lagi. Betul, ya Bapak. Jadi memang salah satu tujuan daripada bangun ini kan untuk irigasi, ada air baku, lalu juga destinasi pariwisata dan reduksi banjir, pengendalian banjir. Iya. Jadi tahun ini Pak Menteri membuat resep PUPR, itu namanya OPOR, Pak. OPOR itu singkatan daripada optimalisasi, pemeliharaan, dan operasi, serta rehabilitasi. Jadi optimalisasi yang ada dioptimalkan. Harus ini, yang sudah dibangun harus dimaksimalkan manfaatnya. Lalu juga pemeliharaan. Tidak mudah memelihara, tapi wajib. Jadi yang sudah kita bangun harus dipelihara. Saluran, tebas rumput, dan lain-lain. Lalu juga ada namanya operasi. Pintu bendungan, pintu bendung, itu harus dioperasikan. Yang operasikan siapa? Sesuai dengan kewenangan-kewenangannya. Yang terakhir adalah rehabilitasi. Jaringan-jaringan yang sudah ada, yang ada sedimen direhab. Ada bangunan-bangunan yang agak retak direhabilitasi. Nah, ini adalah arahan tahun 2022 ke depan. Kalau pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Bambang bahwa bisa nggak langsung berfungsi untuk pertanian? Iya, dengan program tadi Pak, optimalisasi, bangunan di bendung, kita membuat bendungan, kami segera koordinasi, malah mulai perencanaan dengan pertanian Pak. Ini loh, kami akan membangun ini nanti untuk meningkatkan IP yang sudah ada, nanti disambung dengan saluran primer, yang tadinya misalnya hanya padi-padi atau padi palawija 150% misalnya, bisa menjadi padi-padi palawija menjadi 250%. Itu namanya meningkatkan indeks petanaman. Tetapi juga ada yang membuka Pak, namanya ekstensifikasi. Yang tadinya 0 nggak bisa diairi menjadi bisa 250%. Karena dari 0 dikasih air, dibuka sawahnya, padi, dan palawija. Kami tidak sendiri dan kami tidak mungkin sendiri. Karena ini merupakan kinerja keroyokan antara PUPR, lalu juga pertanian. Yang paling dekat adalah pertanian. Dari 48 bendungan yang masuk di dalam PSN, Pak, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, terdapat beberapa bendungan yang tidak memiliki manfaat irigasi. Jadi bendungan itu tidak semua ada manfaatnya irigasi. Kami sebutkan nanti ada Lausi Meme, itu hanya untuk air baku, banjir, dan listrik. Lalu juga ada bendungan Sidan di Bali, Pak. Ini untuk air baku dan listrik. Lalu juga Sepaku Semoy, itu untuk Balikpapan dan nanti kalau memang diperlukan untuk kebutuhan IKN. Lalu juga Kuil, itu hanya reduksi banjir, air baku, dan listrik. Dan yang baru dibangun, fungsinya hanya satu, pengendalian banjir, itu adalah Ciawi dan Sukamahi. Makanya bisa disebut namanya dry dam atau bendungan kering. Karena apa? Pada saat hujan di hulu turun, itu dia mengeluarkan air dari bendungan itu kurang lebih mereduksi 25-28%, Pak. Sehingga kalau hujannya besar, dia akan menggenang di daerah tampungannya. Tetapi dia hujannya turun, dia akan keluar sesuai dengan kapasitas yang didesain. Nah, berapa reduksi untuk penanganan banjir di Jakarta? Sampai di Manggarai, pintu air Manggarai itu kurang lebih bisa mereduksi debit kurang lebih 12%. Jadi
itu bendungan-bendungan yang tidak mempunyai fungsi irigasi. Sedangkan bendungan-bendungan yang mempunyai untuk peningkatan irigasi banyak. Ya, misalnya ada di Randu Gunting, ada juga di W Sekampung, ada juga di W Pasaloreng, itu banyak. Jadi setelah bangunan di bendungan dibangun, apa tindak lanjut kita adalah membuat jaringan primer. Malah ada yang kadang-kadang paralel, Pak. Jadi misalnya ada untuk daerah irigasi Ameroro, lalu juga rehabilitasi Wai Apu, ini di Maluku, lalu juga ada daerah irigasi di Bintang Bano. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang harus sinergi. Kami tidak bisa sendiri, kami berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Ya. Pak Jarod, ya. Tadi menarik tentang banjir Jakarta. Kenapa seolah-olah banjir Jakarta ini tidak pernah terselesaikan? Ya, ini Pak. Bahasa yang sangat menarik dari Pak Bambang Sadono, terselesaikan. Itu hampir identik dengan menuntaskan. Ya. Itulah yang harus saya garis bawahi, bahwa PUPR tidak bisa menuntaskan pengendalian banjir. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu hujan yang diturunkan oleh Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, berapa besar dan di mana. Kita tidak pernah tahu. Ilmu air itu hanya pendekatan-pendekatan. Makanya Pak Bambang mungkin pernah mendengar, oh ini didesain dengan Ki 50 tahunan. Ini didesain dengan Ki 25 tahunan. Untuk itu, ini yang juga perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak pernah ada ya yang bisa bahasanya menuntaskan banjir. Itu salah fatal, Pak. Dan mungkin Bapak pernah mendengar, mohon maaf ini, pejabat-pejabat yang notabene kepala daerah, yang notabene mohon maaf tidak ada latar belakang teknisnya, kadang-kadang beliau-beliau itu tidak tahu. Oh ini saya tuntaskan banjir. Tidak, no, tidak bisa. Kita hanya mengendalikan atau mengurangi, meminimalkan, Pak. Iya. Contoh, oh dulu sekian daerah genangan, dengan adanya bendungan Dredem tadi nanti akan berkurang. Dulu debit yang mengalir limpas, sekarang dengan adanya ini dikurangi yang keluar sehingga tidak limpas. Itu saja, Pak. Tetapi sebagai contoh, Pak Bambang, kalau saya membangun bendungan di Ciawi Sukamahi, ini kan bisa mengendalikan yang di hulunya, Pak. Tetapi kalau bendungan Ciawi Sukamahi sampai Jakarta ada hujan besar, kan juga pengaruhnya juga sangat-sangat tidak banyak. Tetapi saya akan cerita sedikit, pengendalian banjir dari hulu ke hilir itu harus satu kesatuan. One river, one plan, dan one management. Ini yang akan kami sampaikan contoh. Sungai Ciliwung, Pak. Kami dari hulu kita buat 2 buah bendungan Dredem. Lalu turun, Pak, sebelum sampai ke Simatupang, itu akan kami buat namanya sudetan. 60 meter kubik akan kami alirkan ke BKT. Nanti turun lagi, ada yang namanya dari Simatupang sampai Manggarai, itu kurang lebih 33 kilo, kanan kiri, Pak ya. Itu ada yang namanya normalisasi sungai. Normalisasi sungai. Jadi mengembalikan kondisi normal. Itu pun tidak bisa menuntaskan, hanya mengurangi, karena hanya mengembalikan. Lalu terakhir, Pak, nanti ada yang namanya pembuatan pompa sentiong, itu 50 meter kubik.
Sehingga karena ini dataran di daerah DKI ini udah datar, kalau pas pada saat ada air laut naik, kan nggak bisa ngalir. Kita pompa keluar. Itu 50 meter kubik. Lalu juga ada program yang lain yang namanya tanggul pantai. Tanggul pantai. Total kurang lebih 46 kilo, yang sudah dikerjakan kurang lebih 13 kilo, masih 33 kilo. Kami koordinasi dengan Pemprov DKI, dengan Pak Gubernur, ada perjanjian komitmen PUPR 11 kilo membantu, yang 22 kilo oleh Pemprov DKI. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang menyebabkan banjir, kenapa tidak, kalau bahasa saya, belum terkendali sepenuhnya. Pertama adalah bendungan belum selesai, yang kedua normalisasi juga tidak optimal, yang ketiga Bapak, ini yang harus kita gaungkan, mungkin kita kolosal Pak, bersama-sama ini. Jadi pemanfaatan catchment area. Jadi sungai saat itu dibentuk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanan kiri semua masih hutan. Ya. Manusia yang nakal dan manusia yang usil ini memotong untuk rumah, untuk pembangunan dan lain-lain. Sehingga konsekuensinya apa, Pak? Hujan yang turun dimanapun berada, kalau yang dulu masuk ke dalam tanah, hampir 80%, yang 20% masuk ke sungai, sehingga sungai mampu menampung, sekarang kebalikannya. Hujan turun, kena aspal, kena beton, kena atap rumah, langsung ke selokan. Selokan ke sungai. Sehingga hujan turun bersama-sama, masuk ke sungai bersama-sama, sungai tidak pernah ada yang bertambah lebar sendiri. Sungai tidak ada yang pernah bertambah dalam sendiri. Untuk itu, Pak, kami menyampaikan informasi ini melalui Kemendagri dan termasuk Bupati, Wali Kota, pemanfaat lahan. Kendalikan air yang mengalir ke sungai. Caranya gimana? Dengan cara membuat sumur resapan, membuat bipori, membuat situ, membuat embung. Jadi ada 3, ini kalau saya bagi 3 Pak, sungai itu hilir, tengah, dan hulu. Kalau dari tengah ke hulu, air itu kembalikan daku ke bumi. Kalau masuk ke dalam tanah, dia mengalirnya pelan-pelan dan berbulan-bulan, Pak. Dan ini kalau orang di puncak sana memasukkan air ke dalam tanah, ini bisa menjadi cadangan air untuk sumur di bawahnya. Menjadi pahala bagi mereka-mereka yang memasukkan air ke dalam tanah. Tetapi kalau di bagian hilir, saran saya adalah percepat aliran itu ke laut, supaya tidak menggenangi, karena datar sudah. Makanya apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah kembalikan air ke bumi, jangan ke selokan atau ke sungai. Itu salah satu dorongan. Dan ini kalau digaungkan ke seluruh Indonesia, Pak, ada 7.000-an sungai, ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Kembalikan air ke bumi untuk daerah-daerah tengah dan hulu sungai. Ini Pak Bambang, kenapa terjadi banjir ini? Luar biasa. Jadi apakah kasus Jakarta ini juga hampir sama dengan kasus-kasus di pantai utara Jawa, yang ditambah dengan makin turunnya permukaan pantai dan sebagainya itu? Ya, nah ini begini. Kenapa ada land subsidence? Kami sudah mempunyai potret. Jadi land subsidence itu pada umumnya adalah karena pengambilan air tanah yang sangat
dalam dan masif. Terus-menerus, Pak. Padahal recharge yang tadinya dari hujan, itu karena tertutup, nggak ada yang recharge air masuk, Pak. Menjadi aliran groundwater itu nggak ada, Pak. Karena tertutup aspal dan lain-lain. Di sini diambil terus, Pak. Berarti ini ada rongga yang kosong, inilah yang mempercepat terjadinya penurunan. Salah satunya itu, Pak. Ya. Makanya kami tadi menyarankan kalau ini menjadi gerakan kolosal, kembalikan air ke bumi. Jadi yang di hulu-hulu itu masukkan ke bumi, Pak. Masukkan ke bumi. Setiap orang bisa. Makanya kalau banjir, terjadi banjir, saran saya, apakah itu pemerintah, pejabat, siapapun, jangan suka menyalahkan orang. Mulai dari diri kita bisa kok nyelengi air dengan cara membuat sumur resapan. Pak Bambang kalau melihat saudara-saudara saya di Wonosobo atau di Klaten, itu kan sumur kedalaman 10-15, Pak. Bisa ngambil air. Nah, sekarang saya juga bisa membuat sumur, tetapi sampai di muka air persis. Tidak sampai nggali airnya, Pak ya. Muka airnya saja. Sehingga air hujan turun masuk ke situ, meresap menjadi cadangan air tanah. Nah, bayangkan, Pak, berapa juta kalau satu orang 1 meter kubik aja. Ini menjadi celengan kita, merambatnya pelan-pelan, bersih, disaring oleh alam, menjadi pahala juga. Tetapi kalau kita tidak bergerak, hujan turun, masuk ke selokan, langsung ke sungai, dalam waktu yang bersamaan, langsung ke laut. Waktunya sangat cepat, tidak bermanfaat airnya, dan kadang-kadang menjadikan banjir. Nah, ini kepala. Hubungannya dengan apa tadi, land subsidence? Ini ada beberapa cara, dan ini menjadi salah satu program Kementerian PUPR, Pak. Untuk mengurangi ini, sudah ada statement dari Bapak Menteri, tahun 2030, itu nanti pengambilan air dari sumur bor itu nanti akan dicek dan akan di-stop. Karena kami menyediakan air permukaan dari Jatiluhur dan dari Karian, Pak, bendungan Karian. Sehingga Bapak Menteri PUPR sudah membuat arahan, kami sebagai eksekutornya dari air kebutuhan DKI diambil dari Jatiluhur dan dari Karian. Itu salah satu untuk mengurangi tadi, Pak, pengambilan air dari bawah, dari tanah. Tetapi juga land subsidence tidak hanya melulu dari pengambilan air. Juga ada beban-beban konstruksi yang di atasnya, Pak. Kalau kita lihat Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Semarang, sampai misalnya Pati dan lain-lain itu hampir terjadi penurunan. Kalau kita lihat di Tegal atau Pekalongan, Pak. Jadi itu adalah salah satunya tadi, Pak. Pengambilan air dan juga beban. Bapak kalau kita lihat dari Banten sampai Surabaya, itu kan ada semacam kayak pegunungan yang rata-rata airnya mengalir dari tengah ke utara, Pak. Nah, ini masyarakat kita kebanyakan ini di jalur Pantura. Nah, ini juga kalau dilihat ini beberapa pengaruh, jadi land subsidence tidak hanya dipengaruhi oleh sumur tadi, tapi bermacam-macam. Salah satunya yang paling urgent adalah pengambilan air dan tadi, Pak, beban dari manusia, bangunan-bangunan dan lain-lain. Ya. Ini Pak Bang. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online.
sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Pak, itu tadi membutuhkan satu sosialisasi ya, kampanye besar-besaran untuk gerakan lingkungan. Nah, apakah ini Bapak-bapak sebagai alumni UGM ini kan jaringannya luas sekali, Pak. Banyak kepala daerah juga yang dari UGM. Itu apakah tidak bisa membantu sosialisasi, Pak? Iya. Kegiatan ini ada salah satu kawan adik kelas ya, namanya Dr. Pak Agus Mariono. Kalau nggak salah sekarang dekannya vokasi. Itu dia sangat aktif sekali berkomunikasi dengan teman-teman ini loh Pak, pemanen hujan, lalu juga dengan komunitas. Kami mempunyai komunitas-komunitas, apakah itu komunitas sungai, lalu itu banyak sekali Pak jaringan, sehingga sosialisasi, lalu penyampaian informasi itu bermacam-macam cara. Termasuk pada saat mulai desain Pak. Contoh, misalnya untuk kegiatan di Cimanuk, Cisanggarung. Kami, apa nih yang akan kita lakukan? Saya ke sana, saya undang Pak Bupatinya, lalu dengan konsultannya, ini yang akan dikerjakan, pengendalian banjir misalnya. Sehingga di akhir finalnya itu akan tahu saya di mana akan berbuat apa dan kapan. Karena banjir, Pak. Banjir tidak melulu karena intensitas hujan, tetapi bisa juga karena drainasi. Drainasi kalau Pak Bambang melihat di dalam suatu kota, cek Pak. Apalagi di daerah yang dataran-dataran relatif di muara, Pak. Itu kan kadang-kadang ditutup toko yang untuk parkir itu nggak nyambung, Pak. Sehingga kalau pas intensitas agak tinggi, banjir. Padahal banjirnya karena drainasi. Nah, kami lebih banyak mengantisipasi, mengendalikan banjir-banjir yang di wilayah sungai. Jadi ada pembagian, Pak. Kalau untuk kawasan, drainasinya biasanya dari Cipta Karya. Tetapi kalau drainage utama, sungai, lalu normalisasi dan lain-lain adalah tugas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Demikian, Pak. Terakhir, kami mau tanya, setelah pengalaman sekian panjang dari Pak Jarod ini, apa yang bisa disarankan kepada generasi penerus yang masih kuliah di UGM ini? Artinya persiapan-persiapan yang lebih baik untuk menghadapi masa yang akan mereka jadi tanggung jawabnya nanti, Pak. Ya, terima kasih. Hal yang sangat penting adalah berkomunikasi. Ya, jadi lulus S1, Pak, itu merupakan dasar, fondasi untuk menjadi bangunan bertingkat. Tetapi untuk bekerja itu perlu banyak belajar. Belajar tidak harus di kuliah atau lain-lainnya, tetapi belajar dari pengalaman orang, mengikuti seminar, berkomunikasi, berkoordinasi, ini merupakan suatu pembelajaran yang luar biasa. Kita bisa belajar misalnya sebagai contoh sekarang BMKG. Ini sudah sangat akurat ini. Kami dengan Bu Dwi Korita, itu setiap ada kegiatan, Bu Dwi Korita sudah WA. Pak Jarod, ini daerah sini nanti ekstrim. Saya tinggal memanage daerah mana, kami kontak dengan teman-teman balai. Jadi dasar lulus S1 ini merupakan dasar fondasi. Sedangkan mau dibangun tingkat berapa, itu tergantung daripada masing-masing lagi.
Karena ilmu tidak akan habis. Ilmu yang dipelajari sangat luas sekali. Dan tidak boleh kaku, oh saya hanya SDA, tidak. Saya hanya hidro, tok, tidak. Karena ternyata ini sangat luas pada saat kita bekerja. Lalu juga yang perlu kita sampaikan adalah dimanapun kita bekerja, kita harus mikul dhuwur, mendem jeru. Kita harus menghormati apapun adat istiadat, tingkah laku dimanapun kita berada. Lalu yang paling penting adalah sebenarnya kita tidak boleh minta, ya, minta jabatan, minta hal-hal yang menurut saya itu nanti akan ditagih pada saat kita meninggal. Ini saya tekankan kepada teman-teman, mohon maaf Pak, karena ada juga yang mulai minta jabatan lain, saya bilang jangan. Kita diberi amanah aja untuk menyelesaikan tanggung jawab amanah itu, udah suatu hal yang luar biasa. Kita pada saat meninggal akan ditanya, kamu dengan amanah ini apa yang kamu kerjakan? Betul atau tidak? Ini benang merah yang sangat luar biasa, kita harus hati-hati. Salah mengambil kebijakan neraka, tetapi bagus tepat mengambil kebijakan surga, banyak yang mendoakan. Apalagi kalau kita meminta, itu double Pak pertanggungjawabannya. Sehingga itu, dan yang terakhir Pak, apapun yang diberikan kepada kita, wajib kita syukuri. Tidak hanya dengan mulut bersyukur, tidak, tapi harus dengan tingkah laku dan tindakan. Saya kira ini menjadi modal Bapak Bambang, sehingga apapun seperti saya sekarang ini, kelemahan banyak, kekurangan banyak, tetapi dengan yang ada pada diri saya, insya Allah semaksimal mungkin apa yang saya lakukan, menjalankan amanah tersebut. Sehingga kalau seandainya ada yang kurang berkenan, saya juga dengan kerendahan hati saya mohon maaf. Apapun yang ada, saya, anak saya, keluarga saya, istri saya. Jadi itu merupakan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pak, amanah yang diberikan kepada saya, walaupun sedikit saya bisa melakukan, walaupun belum seberapanya rasa berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan keluarga. Mungkin itu, Pak. Luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Jarod Widoyoko, spesialis 1, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Banyak sekali yang sudah disampaikan, terutama mengajak bahwa kita semua ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya banjir yang menjadi masalah yang kelihatannya akan tidak mudah untuk dituntaskan. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak, salam hormat kepada Bapak.